Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ibu untuk mempelajari IPA hari ini. Ayo kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini video pembelajaran saya yaitu tentang bab 3 di kelas 8, materinya tentang struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta berbagai pemanfaatannya dalam teknologi. Kompetensi intinya yang ketiga yaitu memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan yang keempat, mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, ranah abstrak, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu menjelaskan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta berbagai pemanfaatannya dalam teknologi yang terilhami oleh struktur tersebut. Yang selanjutnya adalah melakukan pengamatan terhadap struktur jaringan tumbuhan, serta menghasilkan ide teknologi sederhana yang terilhami oleh struktur tersebut, misalnya desain bangunan. Oke, yang kita bahas yang pertama adalah A. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Tentu saja kita semua tahu struktur tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga yang masing-masing tersusun dari jaringan-jaringan tumbuhan. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah akar. Akar ini pada tumbuhan itu terdiri dari dua sistem perakaran, yaitu perakaran tunggang dan perakaran serabut. Kalau perakaran tunggang terdiri dari akar utama dan akar cabang, sedangkan serabut tidak memiliki akar utama. Itu perbedaannya ya. Jadi kalau tunggang ada akar utama, sedangkan serabut tidak ada akar utama. Sistem perakaran tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil atau tumbuhan yang berkeping dua, contohnya pada mangga yang sering kita lihat ya. Nah, sedangkan perakaran serabut terdapat pada monokotil, contohnya pada buah kelapa. Di sini bisa kita lihat tadi dikatakan kalau akar tunggal itu ada akar utama dan akar cabang. Ini akar utamanya yang paling besar dan akar cabangnya ini yang kecil, akar cabangnya. Sedangkan akar serabut ini tidak ada akar utamanya, jadi semuanya akar cabang. Nah, contohnya tadi tumbuhan monokotil, pasti kalau tumbuhannya monokotil itu pasti serabut. Contoh yang paling mudah adalah pada tanaman kelapa, itu kita bisa lihat akarnya itu tidak ada akar utamanya, semuanya serabut atau akar cabang. Sedangkan pada tunggang mudah sekali dapat kita lihat ada akar tumbuhan mangga. Nah, struktur anatomi akar ini sendiri terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Mari kita bahas. Nah, fungsi dari akar itu sendiri adalah untuk mencari dan menyerap mineral tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Jadi dia inilah yang mencari makanan melalui tanah, mencari mineral dan air agar tumbuhan dapat melakukan fotosintesis dan melakukan kegiatan lainnya melakukan tumbuhan. Dapat kita lihat di sini gambarnya.
ada perbedaan antara akar dikotil dan monokotil ya. Nah, kalau akar dikotil ini susunannya teratur, xilem, flownya teratur, sementara pada monokotil ini tidak teratur. Ini flow, inharbor, xilem. Kemudian epidermis ini adalah lapisan paling luar. Sama halnya pada daun nanti juga ada namanya epidermis. Jadi epidermis itu adalah lapisan yang paling luar, entah itu di daun atau di akar ataupun di batang, ada yang namanya epidermis. Kalau endodermis ini lapisan paling dalam, lapisan dalam, lapisan dalam endo. Xilem dan floem ini adalah pembuluhnya yang mengangkut air. Kalau xilem ini mengangkut air dari akar ke daun, jadi hanya sampai ke daun saja untuk diolah atau dilakukan fotosintesis. Setelah itu floem akan melanjutkan hasil dari fotosintesis tadi yang di daun dibawa ke seluruh tumbuh-tumbuhan, termasuk ke akar kembali. Yang kedua, bagian atau struktur dari tumbuhan adalah batang. Nah, batang ini berfungsi adalah untuk menegakkan tumbuh-tumbuhan. Kalau tidak ada batang, dia tidak akan bisa berdiri tegak. Menghubungkan akar dan daun dan tempat penyimpanan cadangan makanan serta keluar masuk udara dalam tumbuh-tumbuhan. Menghubungkan akar dan daun pasti sudah, misalnya akar menyerap air, pasti dia akan membutuhkan semacam penyalurnya agar dia sampai ke daun atau ke tempat-tempat Kemudian struktur anatomi batang mirip dengan akar, terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stele. Pada batang tumbuhan dikotil, berkas pembuluhnya teratur dan memiliki kambium, sedangkan batang monokotil, berkas pembuluhnya tersebar, tidak ada kambium. Jadi di sini dapat kita lihat perbedaannya. Kalau kita ingin mengetahui tumbuhan itu dikotil atau monokotil, bisa kita lihat pada bagian batangnya. Kalau dia dikotil, itu dia memiliki kambium. Kambium itu bisa kita lihat, misalnya kita kupas kulit pada batang, maka akan terasa semacam ada lendir atau licin, itu adalah kambium. Sedangkan pada monokotil itu tidak ada kambium, contohnya itu pada batang kelapa. Dapat di sini berkas pembuluhnya, dapat di sini kita lihat. Kalau monokotil ini dia tersebar atau berhambur. Nah, sementara dikotil, berkas pembuluhnya itu dia teratur. Pembuluh xilem dan pembuluh floemnya ini dia teratur kalau untuk dikotil. Kemudian struktur berikutnya adalah daun. Umumnya daun berwarna hijau, lebar dan pipi. Bentuk daun ada yang bulat, panjang, lancip seperti hati dan duri. Pada lembaran daun ada tulang-tulang daun. Tulang daun pada monokotil berbentuk melengkung sejajar, sedangkan pada dikotil berbentuk menyirip dan menjari. Di sini kalau mau lihat daun pada monokotil itu bisa kita lihat pada daun kelapa, sedangkan untuk dikotil itu bisa kita lihat pada mangga, kemudian durian, lai, dan sejenisnya. Kemudian susunan daun terdiri dari daun tunggal. Jika satu tangkai daun terdapat satu helai daun, ini dikatakan daun tunggal. Satu tangkai hanya ada satu helai daun. Dan daun majemuk, jika majemuk ini kan berarti banyak, pada satu tangkai daunnya terdapat beberapa helai daun. Nah, di sini kita akan melihat
Struktur anatominya yaitu terdiri atas epidermis, mesofil, dan berkas pembuluh. Daun umumnya berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan keluar masuknya udara dalam tumbuhan. Biasanya fotosintesis ini hanya terjadi pada tumbuhan hijau. Jadi misalnya ada tumbuhan yang tidak berwarna hijau, maka dia tidak melakukan fotosintesis karena syarat terjadinya fotosintesis salah satunya adalah zat hijau daun atau harus ada klorofil. Ini lapisan-lapisan pada daun. Lapisan paling atas ini ada namanya epidermis atas, kemudian ada namanya juga kloroplas. Kemudian selanjutnya adalah parenkim palisade, parenkim spons, kemudian jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ada dua di situ, yaitu epidermis dan jaringan pengangkut itu ada xilem dan flom. Kemudian ada rongga udara, lanjut stoma, ini tempat keluar masuk udara. Terakhir yang paling bawah adalah epidermis bawah. Kemudian struktur berikutnya adalah bunga. Bunga ini merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif. Nah, di sini ada kata generatif, itu artinya berarti dia melakukan persilangan atau perkawinan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan. Nah, struktur bunga terdiri atas kelopak atau saliks, mahkota, benang sari, dan putik. Kelopak dan mahkota bunga pada dikotil berjumlah kelipatan 2, 4, dan 6. Jadi dia kelipatan genap. Sedangkan pada monokotil atau berkeping satu jumlahnya kelipatan 3, 6, 9, dan seterusnya. Di sini ada saya tampilkan gambar dari bunga, bagian-bagian beserta bagian-bagiannya. Yang berwarna-warni ini salah satunya adalah merupakan bagian dari bunga, yaitu mahkota. Ciri khasnya dia pasti memiliki warna, entah itu merah, kuning, kemudian putih, dan sebagainya. Kemudian ada di sini alat reproduksinya atau sel kelamin jantan dan betinanya. Ini sari. Nah, sari ini adalah sel kelamin jantan, terdiri atas kepala sari, benang sari. Kemudian sel kelamin betinanya ini adalah putik, terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan di dalamnya ini ada bakal biji. Jadi nanti kalau terjadi persilangan penyerbukan, serbuk sari jatuh di kepala putik, maka akan terjadi namanya pembuahan. Nah, setelah pembuahan maka akan ada namanya di sini adalah bakal biji yang akan menjadi individu baru. Kemudian di bawahnya mahkota ini atau pelindung mahkota ini namanya kelopak. Selanjutnya dasar bunga, yang bawahnya kelopak, lanjut tangkai bunga. Kelopak bunga, bagian hiasan bunga pada lingkaran luar, biasanya berwarna hijau dan waktu kuncup melindungi bunga. Sudah saya sebutkan tadi, dia melindungi mahkota. Helaian penyusun kelopak disebut sepal. Mahkota bunga. Mahkota ini bagian hiasan bunga yang berwarna-warni. Mahkota fungsinya menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukan. Jelas pasti, karena penyerbukan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh bunga. Jadi pasti dia akan dibantu oleh beberapa media. Kalau dari hewan biasanya banyak dibantu oleh hewan-hewan yang pengisap madu atau biasa yang suka hinggap di bunga. Nah, untuk menarik hewan tersebut supaya dia hinggap di bunganya, maka dia akan mempunyai warna yang sangat cerah, merah, kuning, ungu,
mengundang serangga untuk datang mengambil makanan berupa madu. Pada saat dia mengambil madu, kaki-kaki itu akan melengket serbuk sarinya. Kemudian pada saat kaki tersebut menyentuh kepala putik, maka akan terjadi namanya penyerbukan. Helaian penyusun mahkota disebut petal. Kemudian selanjutnya benang sari. Nah, di sini sudah saya jelaskan tadi sebelumnya bahwa benang sari itu merupakan alat kelamin jantan atau androsium. Sudah jelas tadi ya, saya jelaskan. Kemudian di sini ada juga putik. Nah, putik terdiri atas bakal buah, tangkai putik, dan kepala putik yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada penyerbukan atau persarian dan pembuahan. Setelah putik dan benang sari dewasa, maka akan terjadi penyerbukan atau persarian, yaitu peristiwa jatuhnya atau melekatnya serbuk sari di kepala putik. Nah, selanjutnya setelah terjadi penyerbukan, di sini akan terjadi namanya pembuahan, yaitu proses peleburan sel kelamin jantan dan sel telur. Kemudian bakal buah akan menjadi buah dan yang bakal biji akan menjadi biji. Setelah itu, jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kemudian lanjut struktur dan fungsi jaringan tubuh tumbuhan sebagai inspirasi dalam teknologi. Ini artinya teknologi yang didapat dia terinspirasi dari struktur atau fungsi jaringan tubuh tumbuhan tersebut. Contohnya di sini ada hidrogen dari air terinspirasi dari proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis ini menimbulkan ide atau teknologi berupa hidrogen dari air. Selanjutnya ada juga namanya panel surya super, terinspirasi dari tanaman bunga. Di sini ada panel surya yang sangat besar. Dia terinspirasi dari tanaman bunga. Nah, di sini ada juga panel surya lagi yang sangat besar. Nah, lensa permukaannya ini meniru tanaman Venus. Ini tanaman Venus. Jadi ide dari panel surya ini didapat dari tanaman bunga, yaitu tanaman Venus. Kemudian kita lanjut bagian B, yaitu transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan. Bagaimana sih transportasi air dan garam mineral itu? Pastinya kalau dikatakan di sini ada transportasi, berarti ada alat transportasinya juga supaya air dan garam mineral ini dapat diangkut ke dalam tumbuhan. Sepanjang hidup tumbuhan pasti memerlukan zat dari lingkungannya. Air dan mineral diserap oleh akar dari dalam tanah. Jadi di sini ada akar yang berperan menyerap air. Kemudian karbon dioksida dan oksigen lewat stomata atau mulut daun dan lentisel dari atmosfera. Air dan garam mineral masuk tubuh tumbuhan melalui epidermis akar secara difusi dan osmosis dibawa ke daun melalui silem. Nah, di sini ya namanya transportasinya yaitu silem tadi. Diangkut dari akar menuju ke daun. Kemudian proses pengangkutan air dan mineral tanah melalui dua tahap, yaitu transportasi ekstravasikuler dan intravasikuler. Kita bahas transportasi ekstravasikuler. Transportasi ekstravasikuler merupakan pengangkutan tanpa melalui silem.
tapi berjalan dari sel ke sel yang arahnya mendatar. Pengangkutan ini terjadi dari bulu akar, epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat, dan berakhir pada silem secara apoplas melalui ruang antar sel dan secara simplas melalui plasmodesmata. Nah, di sini kita lihat ya. Yang kedua, transportasi intravasikuler merupakan pengangkutan dalam silem. Faktor yang menyebabkan pengangkutan ini adalah: satu, tekanan akar, yang kedua kapilaritas batang, yang ketiga adalah daya isap daun atau transpirasi. Sekarang kita bahas proses respirasi. Apa sih itu proses respirasi? Proses pernapasan yang melalui dua tahap, yaitu pertukaran gas dan respirasi sel. Pertukaran gas adalah pengambilan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui alat pernapasan tumbuhan, yaitu stomata dan lentisel. Kemudian, respirasi sel adalah penguraian senyawa kompleks, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein menjadi senyawa sederhana dengan membebaskan energi untuk aktivitas. Respirasi sel terjadi di dalam mitokondria. Apa saja alat respirasi pada tumbuhan? Tadi sudah jelas ya, yaitu stomata, mulut daun. Ini gambarnya seperti ini, bagian-bagiannya. Kemudian ada namanya lentisel. Kemudian selanjutnya ada rambut akar. Nah, alat pernafasan khusus seperti akar napas pada beringin dan anggrek, eceng gondok, dan kangkung, batangnya memiliki rongga-rongga udara yang besar. Jadi alat pernapasan khusus ini tidak semua tumbuhan memilikinya. Kemudian yang kedua, pertukaran gas. Pertukaran gas pada tumbuhan terjadi secara difusi melalui ruang antar sel, dinding sel, membran sel yang akhirnya ke dalam sel. Kemudian yang ketiga, selanjutnya adalah ada namanya proses respirasi, yaitu proses penguraian senyawa organik menjadi air dan karbon dioksida untuk memperoleh energi dengan bantuan oksigen. Ini reaksinya yaitu senyawa organik ditambah oksigen, maka akan menghasilkan namanya karbon dioksida plus air dan energi. Selanjutnya bagian D itu ada fotosintesis, yaitu proses pembentukan bahan organik atau karbohidrat dengan bantuan sinar matahari dan terjadi pada sel-sel yang mempunyai klorofil. Jadi ini sudah digarisbawahi, yaitu dia harus punya klorofil. Jadi kalau tidak punya klorofil maka tidak akan terjadi namanya fotosintesis. Satu, mesofil dan klorofil. Mesofil merupakan bagian daun yang paling banyak mengandung klorofil karena di dalamnya terdapat banyak kloroplas. Kloroplas ini dibatasi oleh membran dalam dan membran luar. Di dalam membran dalam terdapat kantong berbentuk koin disebut tilakoid. Tilakoid bertumpuk dalam satu tumpukan yang disebut grana. Nah, antara grana satu dengan yang lain terdapat rongga-rongga cair yang disebut stroma. Di dalam stroma inilah terjadi reaksi gelap fotosintesis yang menghasilkan glukosa pada tumbuhan. Jadi ada fotosintesis itu melakukan dua reaksi, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Di dalam membran tilakoid terdapat klorofil yang merupakan bahan penyerap energi utama, yaitu klorofil A yang berwarna hijau kebiruan dan klorofil B berwarna hijau kekuningan.
Klorofil A dan B berperan menyerap cahaya merah 600 hingga 700 nanometer dan cahaya biru 400 sampai 500 nanometer. Di dalam kloroplas juga terdapat pigmen berwarna kuning oranye yang disebut karotin dan xanthofil. Yang kedua, proses fotosintesis. Pastinya fotosintesis akan memerlukan air, karbohidrat, cahaya matahari, dan klorofil yang berlangsung dalam dua tahap, yaitu tahap reaksi terang dan tahap reaksi gelap yang sudah saya katakan tadi. Yang pertama akan kita bahas adalah tahap reaksi terang. Tahap reaksi terang adalah energi matahari diserap oleh klorofil diubah menjadi energi kimia. Tahap ini terjadi pemecahan air menjadi hidrogen dan oksigen. Nah, di sini jelas sudah akan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup yang lainnya. Selanjutnya, ion hidrogen berikatan dengan karbon dioksida membentuk glukosa. Oksigen yang terbentuk dilepas ke atmosfer. Kemudian selanjutnya ada reaksi gelap. Bagaimana prosesnya? Yaitu energi kimia dari hasil reaksi terang digunakan untuk membentuk glukosa dari ikatan karbon dioksida dan ion hidrogen. Glukosa ini akan digunakan untuk membentuk senyawa seperti protein, asam nukleat, lemak, dan karbohidrat. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fotosintesis? Yang pertama adalah kadar karbon dioksida di udara, suhu udara, kemudian cahaya, di mana intensitas, gelombang, dan lama penyinaran itu mempengaruhinya, air, kadar oksigen, serta kandungan hara dalam tanah. Kemudian gerak pada tumbuhan. Gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Gerak pada tumbuhan disebabkan oleh ada tidaknya rangsang berupa cahaya, sentuhan, kimia, gravitasi, dan suhu. Berdasarkan sumber rangsangannya, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi satu gerak endonom dan dua gerak ekonom. Gerak endonom adalah gerak yang rangsangannya berasal dari dalam tubuh sendiri dan tidak dipengaruhi oleh arah rangsangannya. Contoh, gerak mengalirnya protoplasma, gerak membelahnya kromosom, dan gerak pecahnya kulit buah polong-polongan yang sudah kering. Ini dia berasal dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Sedangkan kalau gerak ekonom merupakan gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Rangsangan dari luar dapat berupa cahaya, suhu, gravitasi. Kalau kimia itu contohnya misalnya kadar racun dan pupuk, dan mekanika yaitu seperti sentuhan dan tiupan angin. Gerak ekonom ini dibedakan banyak, ada tropisme, dan tropisme itu sendiri terbagi dari beberapa lagi, yaitu geotropisme, fototropisme, dan tigmotropisme. Tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme positif jika arah geraknya mendekati rangsangan, sedangkan tropisme negatif arahnya menjauhi rangsangan. Di sini geotropisme berarti gravitasi, fototropisme berarti foto, berarti itu cahaya, dipengaruhi oleh cahaya. Tigmo itu sentuhan, contohnya gerak membelit. Kemudian ada namanya juga kemo. Kemo itu berarti berkaitan dengan kimia, berarti gerak akan menuju pupuk. Kalau kita memberikan pupuk, maka akan terjadi reaksi pada akar tersebut, dia akan menuju kepada pupuk karena dia mendapatkan sumber makanan berupa mineral. Hidrotropisme, hidro itu berarti air, berarti gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa air. Kemudian nasti. Nasti merupakan gerak bagian tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datang rangsangan, disebabkan oleh perubahan turgor pada jaringan tumbuhan. Terbagi dari beberapa lagi, yaitu tigmonasti, fotonasti, niktinasti. Tigmo itu sentuhan, gerak daun kecil malu. Foto itu seperti cahaya, fotonasti, misalnya gerak mekar bunga pukul 4, mekar pada saat jam 4 sore saja. Niktinasti pengaruh gelap, misalnya pada daun famili Leguminosae, waktu sore hari dia akan mengatup atau menutup, pada saat pagi dia akan mekar kembali daunnya. Selanjutnya termonasti, suhu, misalnya gerak mekarnya bunga tulip waktu musim semi. Nasti kompleks, misalnya gerak menutup dan bukanya selamatan.
Ada namanya taksis. Taksis ini adalah gerak seluruh tubuh akibat rangsangan dari luar, sedangkan arah gerak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Ada fototaksis, kemotaksis, dan galvanometer. Oke, sampai di sini saja. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.